yang suka ngopi. Pecinta kopi Ya, ya. ya, cafe lover katanya begitu ya. Nah, gimana tuh Bu Dokter? Nggih, nggih, ya. Jadi kopi itu sebetulnya bagus ya, kafein itu ya. Karena di situ membuat kita jadi lebih energik ya, lebih kalau orang secara awam kan supaya nggak ngantuk, sebenarnya lebih meningkatkan energi kita ya. Cuman memang semua itu tidak boleh berlebihan ya Mas ya. Kalau berlebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Saya Agung dari tim Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini kita akan membincangkan Ramadan Series dengan tema bugar dan produktif selama Ramadan bersama Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, Dr. Farida. Selamat pagi Ibu Direktur, Bu Dr. Farida. Sehat nggih? alhamdulillah, Baik, sehat alhamdulillah. luar biasa. Ya, para pemirsa Sobat UMG, hari ini kita akan membincangkan dalam tema Ramadan Series Podcast UMG terkait dengan tetap bugar dan produktif selama Ramadan. Tapi sebelumnya silahkan kami izinkan Ibu Dokter biar semakin kenal, semakin dekat dengan Sobat UMG dan juga para audien TV-mu dan juga segenap pemirsa TV-mu serta pemirsa YouTube UMG juga ya untuk berkenalan lebih dekat dengan Ibu Dokter. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens sekalian yang dicintai Allah dan kita semua, semoga dalam lindungan Allah diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dengan sukses ya, dan memenuhi target-target Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Farida Nuraini SPPK Fiskwa. Dalam hal ini saya masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Nggih. Baik, luar biasa. Ibu Dr. Farida sudah berapa lama bergabung di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik ini? Saya bergabung sejak tahun 2001. Oh, sudah cukup Lumayan lama. ya. Sangat senior ini Senior ya. Dan sangat ahli di bidangnya tentunya ya. Enggak Baik, saya. terima kasih banyak atas waktunya berkenan bergabung di acara podcast UMG. Ibu Dokter, kita hari ini kan masih dalam rangkaian Ramadan, menjalankan ibadah Puasa. di bulan Ramadan, puasa dan ibadah lainnya, tapi kan tetap harus produktif, tetap harus bugar. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama biar tetap bugar itu gimana sih resepnya? Baik ya. Jadi sahabat TV-mu semuanya ya, bahwa kita ini bagaimana sih menjalani ibadah puasa Ramadan itu supaya tetap fit, tetap semangat ya. Ya, yang pertama kita tahu bahwa ibadah Ramadan itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah ya. Merupakan kewajiban ya, teman-teman sudah tahu semua di surat Al-Baqarah 183 ya. Nah, dari situ kita harus mempunyai ini ya, pemikiran. Kalau itu hal yang diwajibkan oleh Allah, itu berarti ada rahasia yang mungkin kita belum tahu, khususnya terhadap kesehatan kita ya. Nah, ternyata di balik kewajiban itu yang Allah wajibkan untuk kita semua, untuk manusia yang beriman ya, di dalam Al-Baqarah 183 itu ada hal-hal di sisi kesehatan itu yang memberikan manfaat Mas. Jadi pertama, dengan adanya puasa itu ada hormon pertumbuhan itu jadi meningkat ya. Nah, dampaknya apa? Yang pertama dia bisa mengaktifkan respon insulin. Nah, insulin itu fungsinya membuat glukosa yang ada dalam darah itu bisa bermanfaat untuk sel. Nah, ini bagusnya ya untuk orang-orang yang diabetes. Nah, pasien diabetes itu kan gula darah. Jadi apa yang kita makan itu berupa gula darah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh kita. Akhirnya tubuh kita jadi lemas ya, padahal makan banyak ya, orang diabetes kan makan banyak tapi lemes. Nah, itu karena gulanya itu tidak bisa dimanfaatkan. Respon insulinnya itu tidak terrespon dengan baik ya. Nah, dengan adanya puasa itu growth hormon kita tumbuh ya, meningkat ya, dan respon insulinnya membaik. Artinya orang yang diabetes insya Allah dengan puasa itu gula darahnya menjadi lebih normal, lebih membaik. Itu manfaat puasa ya. Di balik kewajiban yang Allah berikan ke kita ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua dengan adanya puasa itu
meningkatkan autofagi. Jadi autofagi itu dia sel-sel kita yang rusak itu dibersihkan, ya, didetoks ya. Sehingga dampaknya apa? Sel akan merangsang pertumbuhan sel baru, ya. Sel yang rusak dimusnahkan ya, kemudian tumbuh sel baru. Nah, akibatnya apa? Jadi menunda penuaan dini, ya. Jadi lebih awet muda. Itu dampaknya puasa seperti itu. Anti-aging ya. Ternyata ya. Enggak usah ke mana klinik-klinik atau anti-aging. beli apa? Gitu pemirsa. Teman-teman yang Gen Z itu kan suka beli kosmetik skincare ya, yang mahal-mahal. Ternyata dengan puasa itu sudah cukup ya. Insya Allah ya. Asal dijalan dengan ikhlas dan penuh keimanan ya. Beda lagi kalau gerundel, itu beda lagi nanti ceritanya. Terus yang ketiga apa? Ternyata dengan puasa itu menurunkan berat badan ya, karena kan otomatis glukosa kita menurun ya, puasa ya. Nah, energinya dari mana? Ternyata dari lemak-lemak dibakar ya. Nah, otomatis kan lemak-lemak tubuh dibakar, otomatis badan kita lebih langsing ya. Nah, makanya orang yang puasa itu mestinya berat badannya lebih turun ya, lebih slim ya. Nah, itu yang disukai masyarakat sekarang ya, nggak usah beli penurun berat badan yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, nggak perlulah ya. Rutin dengan ibadah puasa ternyata bisa menurunkan berat badan. Kemudian puasa itu juga memberikan manfaat, denyut jantung kita lebih teratur ya, karena orang puasa itu kan disuruh sabar ya, otomatis detak jantung ini lebih teratur, iramanya otomatis ini bisa memberikan manfaat untuk kesehatan jantung kita ya. Bayangin kalau misalnya tidak ada, selain puasa itu kan kita juga menahan amarah ya, tidak hanya menahan nafsu makan aja, tapi menahan nafsu yang marah-marah itu dikendalikan. Itu dengan demikian kita bisa mengatur irama jantung kita, detak jantung kita lebih lebih stabil ya. Nah, coba kalau dengan tidak puasa, kita bebas marah, itu rata-rata tekanan darah, orang marah itu kan pasti kita rabai dada kita, pasti denyut jantungnya tuh berdetak keras, lebih keras. Tekanan darahnya kalau ditensi itu bisa jadi lebih tinggi biasanya ya, itu. Jadi dengan puasa itu membawa manfaat ke irama jantung kita, otomatis kan membawa manfaat kinerja jantung kita itu. Nah, dengan mengenang betapa manfaat puasa bagi kita itu ternyata besar ya, buat kita, buat kesehatan tubuh kita ya, itu bisa membuat semangat, mestinya membuat semangat bahwa puasa itu membuat kita lebih bugar ya, bukan membuat kita jadi lebih lemes, membuat tidak bersemangat, tidak bergairah. Nah, itu jadi itu yang kita harus tekankan, dengan puasa itu kita jadi lebih bugar selain kita menunaikan kewajiban-kewajiban. Jadi motivasinya, mindset kita yang kita ubah bahwa dengan puasa itu badan jadi lebih sehat gitu ya. Saking penelitian belum terlalu banyak ya, masih sedikit. Nah, itu Allah sudah memberikan clue, cuman kita meneruskan untuk keilmiahannya itu masih jarang gitu ya. Gitu ya. Berarti memang secara medis puasa itu bukan malah bikin lemes ya? Nggih, mestinya. Berarti harusnya tadi lebih. yang sakit diabetes itu malah lebih baik. Lebih baik ya, harusnya. Yang kepingin kurus, enggak perlu beli obat penurun berat badan yang mahal-mahal. Yang pengen glowing, enggak perlu beli skincare mahal-mahal gitu ya, sobat muda, Gen Z dan sobat UMK dan seluruh pemirsa TV-mu tadi disampaikan sangat menarik ya, sangat detail. Manfaat puasa ternyata sangat luar biasa banyak ya. Nah, berikutnya biar tetap bugar berarti kan puasa kan tetap dianjurkan bersahur ya, 8 sahur. Nah, menu-menunya itu apa biar tetap nggak kelebihan, kekurangan gitu Bu Dokter? Baik, jadi dengan ketika kita menjalankan ibadah ya, itu ada tuntunannya ya. Jadi Allah memberikan kewajiban, terus kemudian ada tuntunannya ya. Tuntunannya tentunya bisa kita di Al-Quran dan hadis ya. Ternyata dari tuntunan itu di dalam hadis Rasulullah ya, insya Allah itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim itu, bahwa supaya tetap bugar, pertama sahurnya itu jangan terlalu jauh dengan azan subuh. Mendekati ya? Mendekatkan, ikuti ya. Kadang teman-teman tuh aduh sahur tuh makan di malam hari nggak biasa ya, males gitu lah, itu mengabaikan, padahal itu sunnah ya. Sunnah kalau kita jalankan kita dapat pahala. Yang kedua, badan lebih bugar karena tidak terlalu panjang jangka waktunya ketika kita harus berpuasa. Kembali, itu yang kedua.
selain niat ya, karena niat itu pertama mindset ya. Ibadah puasa Ramadan itu kan wajib ya, niatnya itu pasti sebelumnya, nggak bisa kayak ibadah puasa sunnah yang lain bisa sewaktu-waktu. Nah itu sebelum azan subuh sudah ada niat. Itu memasang niat itu kan sebetulnya itu dari kepala otak ya, otak kita ini menumbuhkan mindset ya, menimbulkan stimulan di tubuh kita. Hei lambung, kamu jangan terlalu banyak gerak ya, kudu kan lapar ya. Usus, kamu jangan terlalu banyak gerak. Jadi kalau ada niat itu sudah otomatis dari otak kita memberikan stimulan untuk kesiapan organ tubuh kita. Jadi yang pertama supaya tetap bugar, niat harus dipasang malam hari. Kemudian mendekatkan waktu sahur ya. Yang ketiga mendekatkan juga azan maghrib ya. Kadang-kadang mungkin ada yang mempunyai persepsi ya, waduh aku bukanya nanti setelah Isya supaya pahalanya lebih banyak, mungkin seperti itu. Padahal enggak, sunahnya itu malah justru mensegerakan berbuka. Nah itu ternyata dari tuntunan itu Allah sudah mempertimbangkan kamu itu manusia punya batas toleransi untuk puasa itu sekian jam. Nah semakin mendekatkan ya semakin bagus, karena ketika mungkin lebih dari itu kadar glukosa kita sangat drop ya. Nah itu tidak baik. Itu ya. Nah, itu yang jadi pedoman kita ya, mendekatkan sahurnya dengan jangan jauh-jauh, mensegerakan puasa, mensegerakan berbuka. Kemudian menunya ini tetap harus menjaga keseimbangan ya, antara karbohidrat, protein ya, lemak, vitamin dan mineral-mineral yang lain termasuk air ya. Jadi ketika puasa itu kadang kita malas makan sayur ya. Nah ini kurang bagus ya. Karena apa? Karena ketika kita makan sayur, sementara karbo, protein, lemak-lemak itu kita kan sukanya goreng-goreng ini kalau berbuka ya. Betul. Nah itu menyebabkan kondisi kita BAB-nya tidak teratur. Nah dampaknya apa kalau BAB tidak teratur? BAB 3 hari sekali. Ini bisa kayak ibaratnya gini, racun itu tertanam di dalam tubuh kita selama 3 hari. Ada sampah di dalam tubuh kita yang harusnya dibuang, tidak dibuang, ditimbun. Nah itu malah menimbulkan pemicu untuk terjadinya kanker usus dan sebagainya. Karena itu kan toksik ya. Kalau anak muda ini toksik, dihindari aja, mestinya kan gitu ya. Nah itu harusnya dibuang. Tuh, jadi harus seimbang antara karbo, protein ya, vitamin, mineral, air, ada karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari nasi, bisa dari roti, gandum, monggo. Dan saya tekankan jangan terlalu banyak nasi ya. Nah, itu juga nggak bagus ya. Kadang-kadang waktu nasi dikenyangin ya, diperbanyak. Nah, sedangkan protein itu juga harus perlu itu ya, karena protein fungsinya mengganti sel-sel kita yang rusak. Kemudian lemak. Kemudian sayur, harus ada buah, harus ada air. Air pun harus diperhitungkan. Berapa mililiter misalkan Bu Dokter? Apakah sama 1,5 liter untuk dewasa gitu? 2.500 normalnya ya. Malah 2.500. Iya, kalau dibagi per gelas itu kira-kira mungkin 10 gelas ya. Kalau gelasnya mungkin 250 cc ya. Nah itu bisa diatur ketika sunahnya kan kalau berbuka itu minum air putih sama kurma dulu ya. Takjilnya itu bukan gorengan sebetulnya ya. Nah setelah itu baru dilanjutkan sholat, kemudian kita menu utama, makanan berat, tidak langsung makan berat ya ketika maghrib. Nah ketika makan berat harus ada seimbang ini karbonya ya, karbohidratnya, ada sayurnya, ada proteinnya, ada buahnya ya, ada air. Dan jangan lupa air kita tetap ditarget selama kita buka ya, sampai dengan menjelang azan subuh itu ada 2.500 cc ya. Untuk orang yang normal tadi. Untuk orang yang normal ya. Ini bisa didetek sebetulnya ya. Kita ini kondisi dehidrasi apa enggak itu dari air kencing kita ya, air seni kita ya. Kalau kita pas PAK buang air kecil, kemudian warna urinnya itu keruh ya, kuning oranye. Nah, itu tanda dehidrasi dia. Tapi kalau kuning jernih itu berarti aman. Nah, seperti itu. Air, sayur, buah harus itu ya. Berarti ketika sahur sama buka menunya kurang lebih harus sama ya, iya, komposisinya tadi. Ada sayur, ada buah, ada seratnya lah ya. Intinya mungkin teman-teman nggak suka serat yang berbentuk sayur ya, bisa dibentuk kayak puding. Puding itu kan juga banyak seratnya. Itu bisa mengganti serat ya. Nah, baik, kalau nggak puasa itu kan makan sehari 3 kali kan ya teman-teman semua. Nah, kalau puasa apakah harus sehari 3 kali juga? Sahur, buka, nanti sebelum tidur makan lagi. Gimana tuh Bu Dokter? Nah, kalau saya yang penting ketika saat berbuka itu
porsi ya, bukan frekuensi aja, tapi porsi itu tetap ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya, ada komposisi sayur, ada buah, kemudian ada air ya, itu harus tetap dijaga ya. Nah intinya terserah, boleh 3 kali, boleh lebih ya. Yang penting ini ya, sedikit-sedikit tapi sering, prinsipnya itu ya. Jadi ketika kita azan maghrib itu tidak langsung menu utama, karena perut kita setelah berpuasa, setelah tidur, adaptasi dulu ya. Dikasih minum air putih dulu, kemudian diberikan kurma, berhenti sebentar, kemudian lanjut sholat maghrib. Nah itu baru menu utama. Kemudian mungkin setelah sholat maghrib berhenti, oh mau nyemil lagi, monggo. Lanjut nanti sholat isya, taraweh, habis itu makan menu utama, monggo ya. Yang saya tekankan selain porsi yang sedikit-sedikit tapi sering, juga jangan terlalu manis ya. Kalau terlalu manis ini kadar glukosa kita jadi lebih tinggi ya. Walaupun respon insulin ketika puasa itu membaik ya, tapi kalau income-nya saat berbukanya balas dendam, waduh ya itu justru bahaya, langsung tinggi serut gitu ya, kadar gula darahnya itu sangat berisiko, apalagi kalau punya diabetes. Nah seperti itu ya. Jadi ingat sahabat UMG, sobat pemirsa TV-mu juga, jangan balas dendam waktu berbuka ya. Betul. Jadi diatur pola makannya, bukan kuantitasnya, frekuensinya, tapi asupannya dan komposisinya tadi harus seimbang. Gitu. Oke. Baik, berarti itu menu-menu harus diperhitungkan betul, sehingga nanti kebugaran itu tetap terjaga. Nah pertanyaannya kan, pemirsa TV-mu, pemirsa UMG juga ini kan pekerja juga, mahasiswa juga, dan juga masih adik-adik semua yang masih sekolah SMA, SMK. Gimana tetap produktif selain puasa dengan asupan tadi? Kira-kira bisa sama produktifnya sebelum puasa ataukah lemes malahan? Nah, gimana itu Bu Dokter? Ya itu tadi ya, pertama tadi motivasi puasa ya, niatnya ternyata memberi manfaat. Kemudian untuk sahur dan buka pun juga harus ada nutrisi yang seimbang ya dan bergizi ya. Kemudian untuk melakukan aktivitas sehari boleh ya, mau olahraga, biasanya olahraga yoga atau mau senam ya, monggo, tapi tetap ada waktunya ya. Ya jangan pas ketika pagi hari ya jelang buka puasa atau sesudah berbuka ya, karena kalau pagi hari nanti dehidrasi kan pasti, nah nanti malah menzolimi diri sendiri. Jadi jogging juga nggak disarankan kalau siang. Kalau mau buka boleh lah ya, mau buka entar lagi buka silahkan. Apalagi berenang nggak boleh Bu Dokter ya? Iya itu berenang sambil menyelam minum air. Bahaya. Berarti dengan komposisi sahur tadi berbuka itu sebenarnya tidak ada alasan kita puasa tuh sobat-sobat pemirsa ini malah lemes gitu ya? Iya, enggak ada. Jadi harusnya enggak ada. Produktif. Iya, dulu perang Badar zaman Rasulullah pas puasa kan ya? Oh iya itu kan mau menyemangati kita ya. Oke, baik itu ya. Jadi pemirsa, sobat muda, sobat pemirsa TV-mu dan UMG, jangan sampai dengan puasa itu malah menurunkan produktivitas kita gitu ya. Jadi puasa itu tetap harus punya motivasi yang kuat, dorongan yang kuat. Oh, meskipun puasa kita tetap produktif loh kan gitu. Nah, baik, terus berikutnya ini kan puasa Ramadan tuh lama. Nah, kira-kira biar tetap optimal puasanya, kesehatannya terjaga, selain tadi asupan buka, sahur dan berbuka. Nah, terus ada tips-tips lain nggak Bu Dokter? Kira-kira biar tetap sehat gitu. Ya boleh ditambah dengan vitamin ya, vitamin, atau mungkin kalau ada teman-teman kita yang sukanya nggak mau obat bahan kimia, oh boleh, biasanya komposisi kayak habatus sauda itu monggo silakan, asal yang sudah terjamin BPOM POM ya, itu boleh. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menderita penyakit kronis sebelum puasa, misalnya ada hipertensi, diabetes, tetap rutin minum obat, jangan sampai nggak minum ya. Kalau nggak minum bahaya, nanti tiba-tiba tinggi kadar gula darahnya atau tiba-tiba tensinya tinggi, dan tetap minum sesuai dengan aturan.
Berarti yang kondisi sakit tetap konsultasi dengan dokter ya. Betul, Jadi ya. gimana nih boleh Minum obatnya kapan nih? ya, Nah, apakah digeser jadi maghrib sampai subuh? ya, Atau bisa gimana? diatur. Ya, untuk yang sakit. Nggih. Nah, sedangkan yang kira-kira masih bugar tetap Tetap kuat, sehat. tadi vitamin dibolehkan berarti. Boleh, iya, Itu ketika vitamin bebas atau konsultasi dengan bu dokter nih kira-kira? ya, vitamin dijual bebas, yang penting Balai POM ada sertifikat halal. Nah, Lebih itu banyak silahkan. vitamin apa itu bu dokter? Vitamin C kah? Vitamin C boleh. Vitamin C kan fungsinya lebih ke menjaga imunitas kita ya, supaya nggak gampang kena virus ya, untuk pertahanan tubuh. Kemudian vitamin B kompleks ya, B1, B6, 12 itu untuk supaya kita tetap semangat ya. Itu kan neurotropik ya, memberikan semangat. Monggo silahkan. Jadi gitu ya pemirsa semua, pemirsa TV-mu, pemirsa sobat UMG semua. Jadi selain menu sahur dan berbuka yang diatur sedemikian rupa yang seimbang, asupan antara karbohidrat, protein, tadi makanan yang berserat, buah dan sebagainya. Boleh loh pakai vitamin, tapi juga jangan berlebihan juga gitu ya. Gitu ya Bu Dokter. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Nah, kalau yang suka herbal tadi sarankan habatus sauda, nah itu juga bagus ya kata Bu Dokter tadi. Baik, terus berikutnya nih ini pertanyaan terakhir Bu Dokter dan menarik untuk pemirsa muda apalagi Gresik, Surabaya dan banyak tempat, setahu saya itu banyak warung kopi, banyak kafe gitu ya. Jadi kebiasaan ngopi itu kan susah dihilangkan itu. Jadi kira-kira gimana untuk perilaku-perilaku yang suka ngopi? Pecinta kopi ya, cafe lover katanya begitu ya. Nah, gimana tuh Bu Dokter? Nggih, ya. Jadi kopi itu sebetulnya bagus ya, kafein itu ya. Karena di situ membuat kita jadi lebih energik ya, lebih kalau orang secara awam kan supaya nggak ngantuk, sebenarnya lebih meningkatkan energi kita ya. Cuman memang semuanya itu tidak boleh berlebihan ya Mas ya. Kalau berlebihan itu pertama bisa ke lambung ya. Peminum kopi yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan sakit tukak lambung ya, nyeri perutnya. Itu karena memang kopi itu ada yang asam dan mengiritasi lambung. Ada juga kopi yang membuat tekanannya jadi lebih tinggi ya, karena dia terstimulasi, terus semangat terus ya, tensinya tinggi, nggak bisa tidur ya. Nah seperti itu. Jadi prinsipnya boleh minum kopi, tapi jangan berlebihan, gitu aja. Oke, baik. Ini kan banyak pemirsa di Gresik, Jawa Timur, bahkan Surabaya, Indonesia banyak ya pecinta kopi itu kan kafe, warung kopi itu bertebaran. Tapi kalau mereka sepi kasihan juga pelaku UMKM. Iya, dokter. boleh minum kopi. Boleh Kopi itu ya. memberikan semangat sebetulnya ya. Cuma jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Gitu pemirsa ya. Jadi kopi tetap boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi juga bukan berarti berbuka langsung minum kopi tidak disarankan. Enggak, ya. Sunahnya kan minum air putih yang sama manis-manis, kurma ya. Sunahnya Jadi kurma kopinya ya. menyusul ya pemirsa. Baik, berikutnya ini ada titipan pertanyaan ini Bu Dokter. Enggak. Nah, kadang-kadang anak muda, sobat muda itu kan suka begadang. Nah, begadangnya mungkin setelah sholat isya, sholat taraweh, kongko-kongko, ambil ngopi tadi itu. Akhirnya kebablasan sampai dini hari baru tidur. Kira-kira minimal harus istirahat tuh berapa jam malam itu? Malam ya. Jadi kalau secara normal ya, walaupun tidak puasa, itu secara normal tuh orang dewasa sekitar 6 sampai 8 jam. Ya. Itu pasnya. Jangan lebih dari itu, karena lebih dari itu tuh manusia yang nggak produktif ya. Manusia yang hibernasi terus itu nggak produktif ya. Apalagi kalau bulan puasa, manfaatkan. Karena di bulan puasa itu ada hadiah-hadiah diskon yang luar biasa dari Allah ya. Semua amalan kita dilipat gandakan kan. Baca Al-Quran ya, istighfar, atau kita bermunajah ya, bermohon ketika kita ada hajat-hajat kita yang belum terkabul, kita membuka pintu langit ya, semoga Allah mengijabah ya doa-doa kita. Jadi manfaatkan untuk sobat-sobat muda ya, di bulan-bulan puasa kayak gini nih sangat istimewa, karena bulan yang ini ya, bulan yang mulia. Tolong dimanfaatkan, jangan dibuat lu begadang ya. Jadi pakai untuk kegiatan-kegiatan positif ya, mau tadarusan ya di masjid ya, mau menghafal Al-Quran. Nah, apalagi yang anak muda ini otaknya masih fresh ya, gampang, lebih mudah untuk hafal Al-Quran. Itu kegiatan yang positif dan itu bernilai ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah. Oke, gitu ya. ya. Jadi tadi disarankan Bu Dokter boleh ngopi, boleh begadang, tapi jangan lupa ibadahnya, jangan lupa tadarusnya, jangan lupa
meningkatkan amalan-amalan yang baik ya, yang berdoa yang baik-baik, sehingga nanti insya Allah Ramadan itu kan bulan penuh berkah dan bulan penuh pengampunan. Iya, Jadi, betul. ya, begitu mungkin beberapa hal yang kita diskusikan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Dr. Farida atas Sama-sama, waktunya. Pak Agung. Ada closing statement, mungkin saran atau apa untuk pemirsa muda, pemirsa TV-mu atau yang lainnya. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih ya untuk semua pemirsa TV-mu. Kita semua sudah memasuki bulan Ramadan ya, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan Allah ya. Jangan lupa manfaatkan baik-baik di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk kegiatan yang positif ya. Kita tahu bahwa umur kita tidak ada yang menjamin tahun depan masih ada kesempatan hidup di dunia atau tidak ya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih banyak Ibu Ya, Dr. Farida atas sama-sama. waktunya. Sehat selalu. Amin. Semoga kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Iya. mendapat karunia, Amin, dapat amin, ya Rabbal alamin. terkabulkan semua doa-doa baik kita. Amin. Baik, terima kasih pada semua pemirsa TV-mu, sobat muda. Cukup sampai di sini acara podcast dengan Ibu Dr. Farida, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.